Halo Cah, padha ning endi? Halo. Halo. Nang omah. Aku ning omah. Apa nih? Ngopo? Piye? Ayo nongkrong ya. Sumpek tenan aku ning omah. Udah banyak pikiran ta? Oh, ada podcast. Kapan? Mumpung waktuku sih nggak sibuk iki. Saiki Sekarang ae. boleh. Oke. Aku ning omah pasan. Oke. gas. Ya wis. Oke. Kembali lagi di podcast Caku. Cowok adalah kunci. Dia adalah hamba. Rasis. Rasis. Ya, Vinko Sony, Almarif, dan kita di sini masih di Pinara Kopi tentunya ya, tempat nongkrong yang paling asik. di Baradatu. Ya, dan kita juga nggak sendirian karena di sini kita kedatangan bintang tamu. Wis. Siapa tuh? Halo, aku Hani. Ya, dan halo, saya Muhammad Rafiul. Kesan banget ya, Bang. Misalnya horor. Ini kita apa nih? Kok ada horor gitu? Jo, aku pengen cerita sih titik-titik ya. Soalnya iki kejadian horor banget. Apa? Ghosting. Enggak, bukan Oh. ghosting ya. Ghosting horor ada- juga ya. Iya kan ada ghost-ghostnya. Ya, karena ada ghosting. Ada ghost. Lebih ke pas mungkin pertengahan tahun lalu, pertengahan 2025 aku merasakan kejadian horor itu sekolah. Nah, kejadian itu pas sekolah ya. Tadi Gak kamu lulus, Cok. iya, maksudnya Oh. berangkat pekerjaan gitu loh, di sekolah. Oh, di sekolah. Terus kan berangkat kan awalnya ya biasa-biasa aja kan, kayak ya seumumnya orang berangkat kerja lah, bangun pagi, mandi, berangkat gitu aja. Terus Gak gosok gigi tapi. ya gosok gigi lah tentu saja ya. Nah, pakai baju, nanti dikira telanjang. Ya, Itu horor sih. ya terus pas berangkat udah sampai sekolah itu ya udah kayak melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya contohnya mengerjakan tugas kan, apa yang diperlukan guru gitu tak kerjain. Terus Itu kerja apa dikerjain? kerja dong kan dibayar. Oh, Kalau dibayar. dikerjain kan nggak dibayar. Oh. Itu horor juga itu. Iya, itu horor dia. Terus apa? Ya rutinitas seperti biasanya kan di sekolah sampailah sampai siang itu pulang kerja. Nah itu sebelum pulang guru-guru itu kan ngumpul dulu kan, memang ngumpul. Arisan. Bukan. Oh, bukan. Ngumpul itu ini gajian. Wih, gajian. Ya, bertepatan dengan hari gajian. Nah, setelah satu persatu kan guru itu dipanggil satu-satu gajian sama bendahara tentunya Mbak Kenny. Oh, kirain dipanggil ke rahmatullah gitu. Ya, loh. Terima kasih Mbak Kenny sudah membagi gaji kami. Oh. Terus Respect Mbak Kenny. setelah dipanggil satu-satu kan, kan aku yang terakhir kan, karena memang orang paling bawah aku. Dipanggillah aku, pembagian gaji, tanda tangan, selesai kan, udah terus habis itu yang mau pulang silakan pulang gitu, boleh pulang. Terus pas pulang sampai rumah itu kan aku ya istirahat bentar habis pulang kerja. Terus selanjutnya itu nggak lama buka HP itu muncullah notifikasi kalau ada ini tagihan Shopee Paylater itu. Sudah aku duga. Jadi itu perasaan yang horor sekali ternyata dalam hidup ini. Oh, 10 juta itu ya. Iya 10 juta benar. Memang pernah ada tagihan 10 juta. Kelas banget itu. Bukan 10 juta malahan kan, 11. 13 juta, 14 juta kan, hampir 14 juta. Gila, itu horor banget. Itu horor mencekik apa? Bulu kuduk gitu Ya, ya. padahal gajiku nggak ada 1 juta kan.
menerima uang tidak ada 1 juta dengan tagihan 2 digit ki menggetarkan jiwa. Getarkan jiwa mencabut nyawa. Bener banget, Cok. Gila. Itu horor banget itu. Iya. Nah, itulah Horrible. experience maksudnya kan. Experience hororku selama ini. Nih para tamu punya pengalaman horor nggak? Kayaknya muka-mukanya ini kayaknya pernah ke Kelebon hantu lagi. Kerasukan. Bukan. Kayaknya pernah berpapasan dengan makhluk astral gitu kelihatannya. Ya. Satu-satu. Apa ya. masuk makhluk astral gitu ya maksudnya? Yang makhluk astral apa ya? Yang kayak ini loh yang bisa Barang halus nggak sih? barang halus. Barang halus apa? Kucing. Ya benar. Duit. Coba ini nih ya Mas Pion coba. Kayaknya Ya. pengalaman astralnya banyak ya. Iya kayaknya. Ya gue wingi kayak ceritanya kayak mengalami kejadian horor sendiri, Cok. Literally gue benar-benar mengalami Kayaknya horor banget. pengalaman horor. Apa sih? Oke, baik. Nah, oke, baik. gue. Kayak apa? Iya saya Presentasi ya? juga baik. Ini bukan presentasi Mas, santai. Template banget. Anjir. Anjay. Kelas pokoknya. Kelas. Pengalaman horor yang seumur hidup ya Baru kemarin. seumur hidup baru Pertama kali. pertama kali seumur hidup dan endingnya itu speechless juga. Berarti first time dan Seumur bikin hidup. speechless. Iya. Ya. Ceritanya itu lagi Gila serem banget. Oh, belum. Cok, sabar, Cok. lagi liburan pondok pesantren dan saya biasalah cewek cowok Ya, ngajak ke pantai. telanjang. Enggak. Oh, enggak. Tak kira. Minimal Nggak pakai bikini lah. Oh, enggak maksud ya ke pantai, main ke pantai. Oke. Pantai, tepatnya nama pantainya Keren itu sekali. pantai Apa? nggak tahu sih, lupa aku. Lu piye Oh, to? pantai Ya wis apa di Ya, kita pokoknya- sensor lah, ya, kita pokoknya sensor. di Gunung Kidul, di Gunung Kidul. Ya, Gunung salah Kidul. satu pantai di Gunung Kidul. Berangkat pagi nyampe ke pantai itu sekitar jam 3-an. Hmm. Dan aku sama Besti aja ya, nyebutnya Besti aja. Besti. Itu belum diriin tenda selama sore itu. Hmm. Jadi diriin tendanya pas udah gelap. Ya. Sebelum itu ke warung ada bapak nawarin, "Mas, Mbak, sampean tidur di sini aja. Di sini ada kamar, nggak apa-apa. Yang penting sampean pesan-pesan apa gitu. Tempat tinggal tersedia." Ya aku sih oke-oke aja karena bawa cewek biar aman. Temen Aku- cewek. Iya, aku nggak mau. Iya deng, bener. Ya, temen cewek kan. Ya bener, temen cewek. Ya, besti lu soalnya. Kan cuma temen. Ya. Ada tawaran gitu, aku nolak karena aku sendiri udah nyewa perlengkapan buat camping gitu. Diriin tenda maghrib dan di situ sepi, tinggal aku berdua. Wah, kesempatan itu. Tinggal berdua. Satu itu kos, satu itu ditempati bapak-bapak yang ada warung tapi udah ditutup. Tinggal yang di bawah itu ada. Di Ya. bawah itu tempatnya terang, kalau di atas gelap. Tempat terang tapi udah ya masih buka depannya. Sampai milih yang tempat yang gelap. Seneng banget gelap-gelapan. Enggak, soalnya di situ tempat ngecampnya emang di situ. Oh, ngecamp di situ gelap. Dan posisi ombaknya itu lagi Pasang. tinggi ya. Oh, pasang. Dan tenda maghrib. Hmm. Nah, si bestiku ini tidur. Aku masih ngerokok di luar. Itu posisi wes mendirikan tenda kan? Sudah. Oh. Udah mendirikan tenda. Cewekku tuh masuk. Teman cewek, Ya, teman cewek. Teman cewek itu masuk. Aku Keceplosan nih. masih di luar ngerokok. Aku ngerokok pun ya pura-pura berani aja. Ya. Namanya cowok ya. Ya. Kalau nggak berani kayaknya bukan cowok gitu kan. Lah, Nggak apa? cocok gitu kan. Gede tuh Maria. gengsinya. Gengsinya cowok tuh gede banget. Ya, gengsinya cowok memang. Iya sih geng sih. Rokok udah Emang habis, cowok. aku tidur di situ. Udah merem tuh aku. Terus? Posisi belum panik. Nah, cewekku itu tidur tapi Temen enggak- cewek. Ya, temen cewek itu tidur tapi dia tuh merem doang. Terus melek. Terus melek. Melek tuh apa bahasanya? Iya melek. Iya, Ya, melek. Matanya melek. Bangun Nah. tidur. Matanya buka. Kan di situ ada motor 2 parkir. Iya. Dan itu aku tahu, datangnya tuh tahu aku. Mereka tuh mancing.
Dia mancing. warga lokal gitu. Oh, warga lokal datang naik motor 2. Ya, di situ cuma parkir doang, orangnya nggak tahu kemana. Pas di tenda itu kan ada cahaya toh, warung di bawah tadi. Ya. Di situ tuh cewekku lihat gini. Cewekmu, temen cewek. Iya, temen cewek. Terus Ini maksudnya pinggir jurang banget kan? Gini, kan ada bayang-bayang toh, Ya. lampu, terus tenda tuh ada yang muterin gelap. Gelap. Itu muternya pun nggak ada suara napak, muter gitu, bayangan. ih seremnya. Kira suara angin. takutnya. Nggak ada, sama sekali tidak ada. Muter gitu. Oh, Jejak tapak-tapaknya nggak ada. Terus bestiku ini nyenggol aku. ya. Itu loh ada bayangan. Aku juga lihat. Keluar lagi aku pakai senter HP. Nggak ada itu. Motor parkir pun masih ada di situ. Aku juga udah mulai panik gitu. Karena lihat sendiri bayangan, tapi nggak ada suara napak. Tapi nggak ada suara backsound panik gak gitu. Nggak Oh, ada. Nggak ada. Itu belum ada itu. Itu Oh, belum ada. Belum populer berarti. Belum masih populer. SMA. ya? Masih SMA. Oh, belum lulus. CSM. Oh iya, Belum SMA. lulus. Terus. Aku masuk muterin lagi. Aku juga takut dah. Ah. Bestiku takut, aku juga takut. Kebetulan di tenda tuh ada bolong kecil. Ngintip di situ. Aku tengok kan gini. Astagfirullah. Apa itu? Bentuknya nggak rupa sih. Lah kok bentuk tapi nggak rupa tuh kayak mana Mas? Kayak hitam ya? Hitam ngono. Cuman hitam doang. Terus? Kan di situ gelap dah. Cuman kelihatan mata doang. Ih. Bener itu serius. Matanya apa? Ya nggak tahu. Saringan. Oh, anjing. Itu Hitam gelap ya. ya Ketara matanya tak dan solid ya. Solid nggak tembus kuwi. solid nggak tembus tuh gimana? Maksudnya tapi nggak- benda kuwi maksudnya makhluk itu kayak Nggak. kalau Berbulu Kalau- atau apa? gimana? kena cahaya ki dhek tetep gelap ngono lho, nggak sing tembus pandang. Nggak. Cuman Nggak. ya Jadi bayangan doang. Memang kelihatan makhluk gitu. Iya. Terus aku Terus. kok ada langsung itu merinding semerindingnya. Terus habis itu Itu pertama kali ya. pertama kali seumur hidup. Ngeri. First time yang ngeri banget ini. Terus Ngerinya. aku di situ ya wes lah. Bestiku ku anu toh. Wes tenang wae. Tenang wae, tidur aja. Tidur aja. Tenangin lah ya. Ya. Aku pindah yang deket Tapi sambil yang bolong. Heeh. Kan dia masih muter. Pokoknya tendanya ku sentuh gini. Terus Ada cuk kerasa. apa kerasanya? Kayak kerasa ada yang nahan gini. Habis itu aku langsung, yuk metu yuk. Langsung ke warung bawah. Terus Tendanya aku tinggal posisi hujan. Terus barang-barangmu? Tinggal. Tapi yang ketinggal itu cuman barang-barang tenda aja. Barang-barang pribadi tak bawa. bawa. Oke. Terus Untungnya sempet ya kebawa. Untungnya sempet kebawa barang pribadinya ya. Iya, Kan itu biasa kalau orang udah panik itu udah. Ya kadang ya. Oh. Itu Ya, kadang ya, itu kalau cewek sama cewek itu kayak gitu. aku ngejak ke bawah tuh karena bestiku ini udah panik gitu mukanya. Ya. Habis ketemu lampu terang itu aku udah lega. Bestiku juga lega. Terus aku nanya sama yang punya warung itu. Bu, di sini aman tuh Bu kalau ngecamp? Aman Mas. Aku mikir aja, karena kan semua warga lokal kan pasti jawabnya aman toh. Ya. aman Bang, aman. Ya, Mungkin aku salahnya satu gini. Di situ kan ngecamp berdua dan aku tidak ada permisi atau Oh, nggak oke. nggak ada sama sekali. terus Datang diriin tenda udah. Dan di belakang tendaku itu ada kayak daun nanas, tapi bukan nanas, panjang-panjang gitu. Ya emang gelap. Tanamannya juga rimbun gitu. Oh. Tapi itu bukan pohon. Oke. Ya buat penutupan cerita ini ya mau ke manapun kita harus ada kata permisi. Oh iya Betul. sih. Itu Tapi- setuju sih. Dan kesalahanku satu, Apa? cewek cowok. cewek cowok. Berdua itu kayak nggak ada. Jadi nggak jadi ngapa-ngapain gitu Bang. Aduh, enggak. Maksudnya lo ngapain maksudnya tidur atau
apa Ya namanya? kan sudah mengapa-ngapain tadi kan. Itu diapa-apain demit, Cok. Oh, enggak, tapi kan wis ngapa-ngapain, maksudnya tidur gimana Oh, kan, tidur. mendirikan tenda, wis ngapa-ngapain juga kan, berkegiatan loh. Itu tadi apa? Itu makhluk kelihatan kayak apa namanya? Badannya besar apa apa? Cuman hitam-hitam aja itu. Iya, cuman bayangan. Bayangan toh. Bayangan muter, tapi nggak ada suara apa, Rip. Enggak suara apa? Nggak ada. Untung sampean diputerin berapa kali? Ingat ya? 3. 3 kali. Wow, 5 kali masuk isekai sampean. Di dalam tuh. Enggak aja, tak kira Iya. Heeh. Ya, Oke, kasih. terima kasih ya. Siap, terima kasih. Ah, Ini es tadi. Oke. Enggak, tak kira nganu paling. Dikira demitnya paling anu Ka'bah paling. Diputer deh, Cok. Gunung Kidul itu, Cok. Oh Bukan iya ya. Mekah ya. Ayo, kan kini kan juga iso sih gladi haji neng Islamic Center maksudnya. Lu bayangin lah, Bro. Orang camping kejadian gladian coba. Dan salahnya aku satu. Kenapa baru tuh? ingat. Apa? Lagi halangan. Oh, iya. sih, itu Mungkin itu. melanggar banget ya. Emang apa kalau halangan? Enggak Itu kan? kan mengundang. Ya kan mitosnya cewek halangan itu Jadi itu lebih rawan untuk diganggu sampai makhluk Lebih halus. Kucing Ini maksudnya kan. Tamu kita yang cantik ini lagi halangan nggak? Udah selesai. Oh selesai. Oh aman berarti. Kita bikinan. Nanti siapa tahu jadi invitation gitu kan. Woi, Woi. berarti Kali, mengundang iki ya. Invite apa gitu. Rame-rame invite gituan. Pokoknya Benar. semenjak kejadian itu aku sampai sekarang kagetan. Kagetan. Jadi kayak ada trauma gitu ya. Iya kaget. Tadi saya datang kaget nggak? Hah? Tadi saya datang kaget nggak? Enggak. Ah, kaget Kan hitam-hitam. banget. Saya kan hitam-hitam. Kaget ganteng gitu Soalnya kan dari sana udah Gitu. kelihatan gini. Seret. Lihat gitu kan lewat gitu. Sliver hitam apa gitu kan. Nggak taunya kosong Semenjak itu. Tapi selain gue enak-enak enggak, Cok? Cerita selain gue. Serta selain itu Hmm. nggak ada. Memang gue pertama dan Iya. mungkin satu-satunya ya. Yang kita Satu- minta kan satu-satunya kan. Satu-satunya itu. Kalau bisa jangan ada lagi ngono loh Oh, kan. kirain mau mindo gitu kan. Woi ojo. Woi ngeri kali Wak. Ngeri tenan, Cok. Soalnya lah aku iki beneran ya. Aku belum pernah merasakan apa jenenge? Pengen? Enggak. Ya enggak ngerti juga ya. Kadang aku mengundang juga. Cuma lebih ke ngundang. Apa tuh? Kocak. Pakai ngundang. jalangkung. Enggak. Oh, enggak. Terus? Kalau aku lebih ke Penasaran? lebih bisa enggak. Bisa merasakan hawa suatu tempat itu loh. Oh vibes-nya. Wah. Vibes-nya. Lebih pekaya ke situ Ya ya. kayak misalkan Jadi kayak gini kan, rumah walaupun rumah seterang ini kalau misalkan rasanya kayak Beda. itu aku ngerasanya kayak gelap aja gitu loh. Enggak enak ini gelap ini gitu. Kalau misalkan tempat itu mau segelap apapun tempatnya itu, kalau misalkan Enak. suasananya ya enak kayak syahdu gitu, wah terang ini mah gitu, aman aja kalau di sini tak gituin biasanya gitu. Vibes rumahku kayak mana? Tiba-tiba. Kadang gelap kadang terang sih. Ya lampunya dimatiin nih Iya kadang-kadang. iya benar. Benar itu benar. Apalagi kamarku. Kalau tidur lampunya tak matiin. Benar udah masuk akal banget. Ya kan. Lah aku sih lebih ke kayak ngono ya. Nggak bisa melihat langsung secara langsung. Cuma kayak shadow people ya. Manusia-manusia bukan makhluk-makhluk sing halus sing ada di ujung mata. Pernah nggak sih ngerasain kayak Sliver gitu, ya, sliver gitu. kayak Pernah. Sliver lihat sudut di mata sebelah gitu. kiri apa kanan ujung gitu kayak ada orang Iya. gitu. Padahal dilihat nggak ada gitu. Nah mungkin kayak gitulah perasaannya mungkin kayak gitu juga. Cuma selebihnya belum pernah. Oh belum ada belum. Woi sampai merinding loh, Cok. Oh iya, Cok. Iya, Cok, merinding. Real lagi, Soalnya valid. kita Real. kalau cerita-cerita kayak gini, Iya, dia datang kan. Datang. Emang. Ya nggak sih? Oh itu tuh, Ya, itu tuh ada merah-merah tuh. Unis kaget loh. ini beneran tuh ini datang. tamu wanita kita sudah takutan ini. Woi serong. Ada jadi gitu. Real doang. itu enggak. Ya pokoknya Real no fake no bohong-bohong ya. Aku mau validasi terus. Cuman bedanya nggak ada bukti foto nih ya. Ya gimana Ya, mau nggak foto sempet udah panik. lah, Cok. Goblok ya. Iya dong. Enggak, tapi aku dilihat toko matamu memang tenan, Cok. Iya. Heeh. Memang tenan. Enggak, aku mau validasi ya. Rasa traumanya tuh kayak ada Ya, gitu. masih ada. Memang aku kalau benar kaget itu. kalau ada barang yang aku pegang, pasti ya udah. Tak lempar atau kemana gitu. Apa pernah apa enggak
Ada yang pernah bawa lepar ngono. Power bank. Powerbank. Kuwi ning kosan. Masih di pondok. Kalau pondok pasti kan ya pondok. Oh, pondok. Itu ngalaminya pas masih di pondok, belum lulus SMA. Oh. Tapi memang jarane juga pondok kan iki juga nggak sih? Walaupun tempatnya religius tapi banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di pondok loh. Iya. Sering juga kok. Oh, sering ya? Iya. Apa kerasukan massal gitu? Wah, enggak. Nggak ngerti ya. Gue lebih ke sekolah wae Oh, sih. sekolah. Oh iya, dulu pernah juga kejadian. Iya, sama aku juga pernah. Ah, ini tamu wanita kita nih. Aduh. Iya. Gila. Apa? Itu lebih ke klasik nggak sih? Kayak udah biasa gitu loh. Biasa Kayak itu. kalau di zaman sekolah SD itu itu Oh. kayak main Charlie gitu ya, nggak tau nggak sih Charlie Oh, yang itu mainan pakai gitu, Pak? Oh. pena, pakai pena itu yes no itu loh. Oh iya Oh, iya, itu yang waktu- disilang kan, pena disilang, ada tulisan yes no itu kan. Iya, Misalnya iya, dia iya. gerak itu ada berarti. Iya. Charlie kue neng ngendi ngono kan. Saya nggak ngerti lah bahasa opo Oh, iki itu kan. aslinya main orang US gitu. Enggak tahu deh. Nggak kayak Ouija board. Kalau kalian tahu Ouija board itu loh yang ada A B C 1 2 3 itu. Apa? Yang terus ada kayak kayu segitiga terus tengahnya bolong terus dipegang rame-rame kalau misalkan apa? Nanya kan sama makhluknya gitu. Namanya siapa, umurnya berapa gitu, dia gerak sendiri kayunya itu. Semacam itulah. Ya kayak gitulah. Oh iya. Tahu. Kalau dulu kan kalau zaman anak SD kan kalau digituin aja udah langsung percaya ya. Ya. Oh iya, percaya, takut, buru kuduk merinding, apa aja tuh? Apalagi diceritain kayak di tempat sini gitu. Ah, sebelah Di kamu ada kamar mata. mandi gak sih? Itu lebih ngeri ya. Horor Kelihatan banget. loh kamar mandi, kelihatan tuh. Itu ada tangan tuh, lihat tuh. Tangan orang cebok. Apa nih cerita Apa nih? horor yang pernah Oni pasti ada dengar? nih. Pasti ada. Pasti ada lah. Apa ya? Nggak kayak kelaparan di kosan atau nggak punya duit gitu kan itu. Yang horor. Oni rasakan di Bandar Lampung. Ya. Bukan merasakan sendiri tapi cerita orang lain Iya. juga bisa. Nggak apa? Jadi tuh Cerita ada teman lah. jadi tuh kan di kos. Tiba-tiba tuh ada Pak D sama Bu D. Dia tuh emang Pak De Budi apa ini? Budi kantin. Pak De Yang Budi suka- yang punya kos. Oh yang punya kos. Penjaga kos. Iya, penjaga Ya. kos. Itu satpam nggak sih namanya? Oh Budi Pak De. Enggak, karena memang dia hidup di situ. Oh Maksudnya iya. sering Penjaga. mantauin. Oh, sering mantauin. Nah, karena kan agak Pawang, rawan pawang. ya di Sukarame kan. Pawang. Oh gitu. Iya lah, pawang kayak Wah. Pawang ya. Terus? Itu lagi ngecek sebenarnya. Karena ada motor yang deket gerbang itu tuh kelihatan nggak dikunci stang gitu. Jadi ditelepon lah sama ini Bakaran yang hutan. punya. sorry nge-vape. Nah, terus ternyata udah tuh dia datang yang punya kos itu ternyata udah digembok lah intinya. Nah terus ceritalah si Bude ini, dia tuh bilang, Dek ntar kalau misalnya sakit jangan ini ya, jangan diem aja gitu, kayak ngasih tahu ke temennya Teriak gitu kan. kanan kiri, maksudnya ngasih tahu kalau sakit gitu loh. Tolong. Jangan Maksudnya tuh ngabarin lah setidaknya lah. biar tuh kalau ada apa-apa biar cepet gitu loh biar gitu kan. Nah terus tuh dia pernah cerita tuh katanya tuh sempet katanya anak Bude itu pernah nemuin Apa? Nemuin apa? mayat gitu. Ih, mayat serius? Maksudnya kayak di satu kamar. Hah? Itu Dia udah tuh jadi tuh- mayat? Iya ternyata di kamar mandi udah meninggal? mayat, udah mati. Wow. Dia tuh ngeliatnya di kamar mandi. Oh kira di IG liatnya. Awalnya ngintip kok kenapa ya orang ini kayak beda gitu loh. Beda? Maksudnya nggak pernah keluar gitu. Ya. Nah terus dilihat, Hah? diintip lah sama orang itu. Ternyata dilihat kamar mandinya ada kaki. Ih. Ya ternyata udah mau jadi mayat. Coba lihat di situ ada kaki nggak? Oh. Kita belum. Enggak, tapi pas posisi siapa? Pak De apa Bude tadi? Iya Bude itu Ah, yang cerita. Jangan. Sini deket sini. Pas posisi ngelihat apa namanya? Kaki. Kaki itu manggil orang-orang dulu nggak? Apa langsung ngecek gitu?
Enggak, dia lihat aja dari cerita Bude itu ya. Dia lihat aja. Terus habis dari dia lihat itu baru dia teriak. ngasih tahu ke Pak RT-nya. Kirain Segala terus macam. dilihat kaki ya udah gitu. Oh enggak. Jir kayak segampang kayak kaki ya. Biasa Cool lah. banget ya. Iya. Lebih ke Kira- cool banget. Kirain cuma kaki keluar gini-gini. Oh kali. Mandi kali gitu. Terus keadaannya gimana itu? Maksudnya dia sudah jadi mayat itu kondisi tubuhnya kayak gimana? Apa sudah busuk? Ataukah masih gimana gitu? Itu belum busuk sih. Karena itu katanya tuh karena asam lambung. Bener kan, asam lambung. Oh iya. Ah. Tuh makanya tuh. Asam lambung tuh makanya siapa tuh asam lambung? Anak kosan jangan Nggak usah. telat makan. Makan itu diprioritaskan daripada cicilan iPhone 17 Pro Max. Tolong ya. Tolong, itu tolong diingat. Tolong. Terus itu kondisinya masih anget kah atau udah kaku banget gitu? Nah, aku lupa tanya sih. Nah, Aku lupa tanya loh. tapi positif A1 mayat gitu kan? Iya, Ya. kayak bener Berarti kejadian di kosannya Uni itu pernah ada orang meninggal kan berarti kan? Iya. Jangan-jangan Iya, bisa. Iya. kosan yang ditinggalin lagi? Aduh, jangan gitu dong. Bukan. Jangan gitu. Kan nggak kan nggak mungkin cerita dong. Kosannya Oh, iya. bener kan kosan. Iya, Iya. tapi kan kayak Gak cuma bedengan gitu maksudnya kan? kamar-kamar Iya kan, bedengan. kayak bedengan kan. Jadi berapa kamar gitu kan? Ya. Nah, itu kan nggak mungkin diceritain. Ketika kamu datang misalkan, Iya. Bude, Iya, paham, ngontrak. paham. Maksudnya. Nah ini dulu pernah tempat orang mati, nggak mau dong, nggak cuan dong kalau kayak gitu. Gak apa-apa ini agak murah ini 300.000 aja sebulan 300.000 gitu. aja. Kalau yang di kamar sana sebelah 600.000 gitu loh. Kok ini murah? Nggak apa-apa, ini bonus diskon 50%. Ini khusus Itu ini. curiga Boleh. sih, lebih ke curiga nggak sih? Mari kita menanamkan bibit-bibit tidak kepercayaan ini ayo. Bibit-bibit ini kritis sebenarnya. Iya. Oh, biasanya diskon sendiri ya? Iya. Iya, soalnya dulu pernah ada mayat terus Heeh. cancel yakin. Bener aja. Iya sih. Hitungannya mayat berarti udah beberapa hari ya? Enggak Iya. di hari itu. Nah, itu yang pertama ya. Kalau yang kedua tuh dia tuh di apa sih jendela angin-angin jendelanya tuh Oh. udah ada lalat gitu loh. Tiba-tiba langsung sur gitu loh. Lalatnya Oh. tuh sur gitu loh. Oh berarti sudah busuk dong gue. Itu udah 3 harian itu. Yang kedua. Oh. Yang mana? Oh cerita ada cerita lagi. Ada dua. Jadi itu kan yang ketemunya di kamar mandi kan. Ah. Nah, yang satunya tuh bener-bener dia tutup pintu bener udah dikunci gitu loh. Hah? Terus pas dilihat itu langsung ada lalat sur gitu. Banyak banget gitu. Oh, Oh, langsung itu udah. berterbangan gitu kan lalatnya. Iya, pas dilihat. Oh, itu ternyata udah bau. bau udah banget. busuk kalau yang itu. Up to 3 hari itu Dan. Itu udah Serem lebih ya? dari 3 hari ya. Horor kan itu? Horor banget itu udah. Horor ya? Ya horor sih beneran horor karena horor itu tidak serta merta tentang Hantu-hantu doang. Iya. Tapi before hantu itu udah Iya. Iya sih. itu syarat Udah wajib bangkit ya arwahnya. Kali. Dan ya jadi zombie kan takutnya. Takutnya Aduh iya takutnya. Tapi dia nggak makan daging kok. Oh iya. Karena makan rumput. otak. Nggak makan leher. Apa makan maca? Makan maca. Wih, ngeri juga kayak gitu ya. Gitu saya pernah punya kepikiran konyol banget gitu kayaknya punya rumah di kota, punya kosan 10 pintu, kos putri itu kayaknya menyenangkan Seru gitu. ya kayaknya. Seru kayaknya. Jadi tiap pagi liatin cewek-cewek gitu kan. Ternyata serem juga itu. Serem juga. Serem. Asam Tiap hari lambung lah, liatin yang mati lah, cewek-cewek. yang itulah itu. Ngeri Iya. banget itu. Ngeri coy. Pokoknya ngeliatin cewek mandi lah misalkan wis dadi mayat juga wis ngeri coy. Gak selera lagi. Gak selera lagi dah. Itu lebih serem. Serem banget itu. Udah Horor asli. banget ya itu. Itu beneran serem itu. Itu apa istilahnya? Itu beneran menakutkan banget itu udah. Masih bentuk mayat tuh malah lebih menakutkan menurut saya. Iya. Ih, ngeri kali. Gue nggak ditanyain. Ya. Ya udah skip aja. Ya Rep. Oh enak gak sih Rep asinnya Rep? Asinnya enak lah pasti. Dulu gini ya, ini agak konyol. Entah skeptis apa enggak ya. Kayaknya dulu karena mungkin saking takutnya ya, karena saya masih kecil waktu itu. Pengalaman waktu itu masih kecil sih. 2 atau 3 kali ya? 3 kali. Yang pertama, dulu kan waktu dulu itu WC di rumah itu masih di belakang. Belum di pagar, belum apa kan, belum dalam rumah kayak sekarang. Ya. Dan jaraknya agak jauh. Nah, itu kau ngerti kan? Wit durian buri rumahku. Ya. Sebelah kayak neng pisang-pisang. Aha. Gimana nih, Ya. kan jauh kan itu? Ya sekitar 10-15 gak sih? Ya sekitar dari rumah itu sekitar 15 meter. Oh. Enggak nih.
hampir 10. Nah, Tuh tenan cuk. malam-malam iya beneran malam-malam kan udah jam 1, ingat banget jam 1 kebelet lah kan pengen pup gitu kan, akhirnya karena nggak berani bangunin bapak kan, udah tungguin, aku minta tungguin tapi udah jauh banget, dia di depan pintu belakang, aku tuh masuk sana kan, saking kebeletnya gitu kan, nah itu kan pagernya tuh cuman segini loh, kepala tuh masih bisa lihat gitu. Nah, jadi kan bisa confirm orang tuh gitu kan. Ada orang tuh gitu kan. Nah, itu kan belakang rumahku kan batasan kebun gitu kan. Iya. Dan itu waktu itu kayaknya masih agak belukar gitu deh. Nah, di situ ya kayak shadow orang tadi loh Shadow people. Nah, shadow people tadi modelnya tuh kayak shadow people menurutku, karena aku udah dulu kan takut banget, nggak berani lah namanya lihat samping atau atas atau apa, nggak kayak sekarang gitu kan. Ya cuma liatin bawah aja gitu. Di sini tuh di sekitar nggak tahu ya berapa meter, pokoknya di samping lah itu kayak ada yang loncat-loncat gitu. Poci. Nggak tahu itu apa, nggak tahu, cuman perasaanku ada yang kayak loncat-loncat gitu. Warnanya apa? Seingatku nggak hitam, malah Kuning. oranye kayak. Ya makasih, makanan datang guys, makan. Nah, ya makasih Mbak. Sik. Apa? Shadow people apa? Shadow people ki manusia bukan manusia sih, lebih Gini, ke shadow people makhluk yang berbentuk bayangan loh, Kayak di bayangan kiri humanoid. kanan ujung matamu. Kayak misalkan kue kan ngelihat ke depan toh, tapi di ujung mata sebelah kiri atau kananmu ada sesuatu makhluk samar. Ya. Ya, ini kan kalau kita lihat ke depan, kalau kita batas penglihatan kan cuma segini. Iya. Ya, Belakangnya kan titik buta. ya. Di sini kan Sampai kalau ke kiri kita lihat kanan. kan udah nggak jelas banget. Karena ini bukan titik fokus, ya kan? Iya. Kiri kanan sebelah sekitar 45 derajat nih. Jadinya blur ya di sini. Jadinya blur. Itu entah. Itu kan kalau ada yang bilang yang shadow people tadi itu kan kayak bayangan humanoid gitulah. Kan hitam kayak menyerupai orang Ya, atau menyerupai apa. orang. Kalau orang Jawa lihatnya mak sliver gitu kan. Nah, itu kelihatannya kayak sesuatu karena kita udah nggak fokus kan lihat itu, nggak, kita juga nggak, kadang-kadang nggak bisa confirm itu apa gitu kan. Jadi semua lewat aja, Makanya aku. nah, kayak gitu. Nah itu juga aku pernah ngalamin sekali, itu pas udah tegang banget waktu itu, ini kayak ada yang loncat-loncat di samping apa aku gitu kan, itu udah nggak berani nengok tuh, udah ngeri banget rasanya itu, udah itu ya udah cepet-cepet langsung lari, selesai itu beneran, itu udah kayak waktu itu merinding banget, tapi aku nggak tahu ya itu beneran, itu beneran apa kayak semacam shadow people kah atau shadow poci kah atau shadow shadow yang lainnya, Shadow ada beneran apa itu shadow PP. Tapi seingatku warnanya oranye ya? bukan oranye, kalau oranye organisasi PP. Oh, tak kira nganu. Bukan, Apa? tapi Pocong rasa jeruk tak kira. pocong rasa jeruk men. Tapi itu aku bisa confirm itu nggak warna hitam. Tukang kebersihan cuk, oren. Oh iya, Cok. Dinas, Cok, pekerja dinas kebersihan. Dia Cok. ngapain malam-malam di WC gua? Ya mungkin dia Sedot buang WC? air. Sudah WC kali. Bisa jadi. Tapi seriusan itu aku nggak aku inget itu bukan warna hitam. Apa? Karena waktu itu gelap. Orang putih. Hah? Orang kulit putih ternyata. Orang Eropa kali. Oh iya, boleh ya. Nah terus yang kedua, ini suara orang geser kursi tengah-tengah malam. Pernah dengar nggak? Oh, Kalau aku jarang sih. Mungkin Gerak, karena gerak. nggak terkenal suara ya. nggak sih, Cok? Pernah Lebih ke kan? gerakan nggak sih? Hah? Sampai gerakan nggak? Kalau gerakannya aku ini ya lupa ya. Cuman jelas itu ada suara gerakan kursi. Tengah malam juga sih. Itu tengah malam waktu itu. Karena di sampingku dulu kan ada rumah ini, rumahnya Apri. Itu kan dulu belum dibongkar, ceritanya kan. Udah lama gak ditempatin, udah rusak lah reot. Nah, aku jam sekitar tengah malam lah pokoknya bukan ngelindur, melek gitu kan, ngelilir, kalau kata orang Eropa ngelilir, ya ngelilir. Javanis ya. Japanese. Jadi tuh Pak ini lagi di sana. terus terus apa? Dengar suara orang geser kursi. Tahu kan kursi plastik? Iya. Kalian nggak ada ya? Ada Orang dong. kaya sih. Oh ada. Ada. Mid-range ya berarti. Jadi kayak aku ingatnya tuh kayak suara kursi plastik gitu ditumpuk, setelah itu digeser. Sekitar 3 atau 4 loh. Aku kan pernah sih geser-geser gitu. Kan
paham lah suaranya. Jadi Udah apa lah ya. krek. Gua enggak sampai jatuh sih. Cuman kedengeran krek gitu. Dan aku itu yang nggak berani konfirmasi apa gitu kan. Wah, itu kayaknya dari rumah, tapi kedengeran banget itu dari rumah sebelah gitu. Kalau ngapain malam main kursi gitu kan. Oh, Kursi goyang juga bukan gitu. Iya. Kan. Nah, itu makanya. Terus yang ketiga aku pas kapan itu ya? oh, Ini udah agak dewasa sih. Udah agak dewasa. maksudnya Tapi aku udah nggak belum dewasa lagi piye? Meninggal Masan. udah nggak dewasa aja deh. Udah agak dewasa. Belum dewasa. Itu aku kayaknya baru awal-awal umur 20. Oh ya. Itu di kebun pastinya. Aku di Bukit Jambi. Di kebun? Nah, di kebun. Aku dulu kan pernah merantau ke apa tuh? Buka lahan sama Mbah, sama Bapak juga. Nginep di kebun. Dia bikin kayak apa tuh namanya? Kayak gubuk itu loh. Buat tinggal. Lokasi Lokasi di Bukit Jambi. Bukit Jambi. Nah, sekarang Jauh ya? jadi tambang emas beneran. Nah, sekarang kayaknya tanahnya udah jadi tambang Jambi emas. sing Iya, tambang emas. isih bolong-bolong. Ya. Iya. Ya, dan Tapi itu sebentar lagi mungkin teruntuh ya. Bahaya itu. Kayaknya sih. Bahaya. Nah, Hampir aku situ. bentar, tak cerita dulu. Nah, di situ kan buka kebun ya kan. Di situ waktu itu nanam singkong. Aku ingat banget nanam singkong. Ya. Waktu itu aku tuh ingetnya pulang dari warung malam-malam jam 8. Pulang dari warung, itu kan jalannya nggak lurus tuh, belok. Setelah mau sampai gubuk, itu tuh kayak kalian pernah familiar nggak kayak sabun yang buat mandiin mayat? Oh, Pernah nyium nggak aromanya kayak? Iya. pernah. Kapur barus nggak sih? Iya, Iya. kapur baru sama barus. sabun. Ya. Nah, itu kan posisinya gubuk itu kan di tengah kebun, antara kebun kopi tetangga sebelah sama kebun singkong yang kami garap gitu kan. Nah, itu kan posisi aku udah mau masuk ke gubuk sekitar 15 meter lagi lah sekitaran. Ya, aku naik motor santai, posisi gelap malam. Lampu ku hidupin. Cuman biasanya tuh ya perbatasan situ antara itu kan harusnya wangi kopi ya. Karena waktu itu juga masih musim bunga kopi gitu. Ya. Batasan antara kebun itu sama kebun yang kami garap itu tuh baunya kayak gitu. Pas mau belok, bahkan saya setelah belok kok baunya bukan bau bunga kopi ya, tapi bau kapur barus sama itu Sabunnya. tadi, sabun itu tadi. Cuman aku nggak bisa konfirm lihat itu apa, karena memang nggak kelihatan, wujudnya nggak ada, cuma aroma aja gitu, sulit gitu kan. Nah, terus masih di kebun yang sama tapi beda bulan. Pas waktu itu masih buka lahan. Itu kan kebunku nggak rata tuh, Ya. di seberang jurang. Ya. Kan kayak jurang gitu kan, belakang gubuk kayak jurang. Nah, seberang itu kan ada pohon kopi itu, karena kebun kopi. Keliling itu kan kebun kopi, terus kebun yang kami garap. Nah, dari ini seberang gubuk itu tuh kayak pernah lihat orbs nggak sih, blue orbs itu? Yang kayak Ya, cahaya orbs. ngambang-ngambang itu. Orbs ki bola cahaya loh. Bola cahaya, blue orbs. Blue orbs. Nah, itu tuh kayak tadinya aku Kayak kunang-kunang kan. Iya. Nah, Tadinya aku mikir tuh kunang-kunang. Kunang-kunang kok nggak kuning? Apaan tuh? lah. Hah? Ya kuning-kuning dong. Loh, lah kunang-kunang kuning kan? Ya kuning-kuning dong berarti. Pusing. Iya benar, berkunang-kunang. Biasanya kurang mangan, lah kurang darah ya. Karena terlalu begadang. Iya. Bisa. Iya. Makan dulu. Jadi ada HP-nya rendah kali kurang. Iya. Nah, itu aneh banget. Yang ngelihat aku sama bapak. Aku pertama kali ngelihat langsung manggil bapak kan. Pak, itu apa? Kunang-kunang kali. Loh, kunang-kunang kok gede banget. Bisa dilihat dari jauh dengan jarak sejauh itu. Besar loh itu tuh. Aku lihat itu tuh. Ini kalau kunang-kunang kan kecil lah ya. Iya. Dari jauh tuh kayaknya cuma saya kelip-kelip kuning-kuning kecil kan. Itu enggak. Itu cahayanya redup bulat. Besar. Ya lumayan besar lah. Mungkin kalau dideketin gede itu. Besar dari kata jauh- perut ya? Wah, jangan. Wah, tidak. Wah. Itu tidak bersinar, Pak. Gede banget. Nah, aneh banget itu, aku pikir. Jadi ngambang-ngambang di atas pohon kopi. Pohon kopi itu kan stekan. Jadi stek itu kan gak ada yang tinggi, pendek. Iya. Stekan itu kan sedada sih. Rata-rata mereka meliharanya sedada. Sedada. Gini, segini. Nah, itu ngambang, tapi cuma sebentar sayangnya. Jadi nggak bisa. Jadi aku nggak bisa konfirm itu apa dan nggak bisa ngobservasi lebih lanjut itu tuh sebenarnya apa sih tadi gitu. Nggak bisa deket. Begitu mau deket hilang. Jadi kayak ini loh, kayak tembus gitu.
ke bawah pohon kopi hilang, setelah itu nggak ada Dan lagi. kui Nggak nimbul lagi sama kui sekali. cahayanya deh redup terang apa tetap terang? Terang redup, cuman pas dia terang tuh ya redup banget gitu. Redup itu loh. Terangnya redup kan. Terangnya redup gitu. Nah makanya aku pikir itu kayaknya benda gede deh kalau dari dekat. Segede bola pingpong. Tapi bukan maling tuh. Bukan. Bukan. Kalau maling nggak bisa kayak gitu. Anomali. Nggak bisa. Bulet, Cok. Jangan-jangan kuyang, Cok. Masa kuyang bersinar. Kuyang memiliki ide. Celing gitu. Kan lek wong duwe ide kan terus cling. Muncul lampu. dimakan. Makanya aku aneh banget itu. Ih, ada ya yang beginian ternyata beneran ada gitu loh. Aneh itu. Tak pikir aku sendiri, ternyata bapakku pun ya lihat loh. Itu kunang-kunang paling. Dia mikirnya agak skeptis. Aku kayaknya enggak deh, itu bukan kunang-kunang. Nah, dan hal yang serupa itu kayaknya pernah dibahas di podcast kita ya, yang sama Sulaiman, yang di Kerjaan Hantu. Nah itu di Bukit Punggur juga ada itu. Bahkan itu rame-rame kami acara, bayangin aja. Iya, jam tengah malam itu kami dikerjain. Jadi kayak jalur kan kelihatan kalau dari bawah. Karena jalurnya kan gini, gini kan. Jadi kelihatan tuh. Jadi pas belok hilang kayak gitu. Jadi dikira orang summit. Jadwal summit itu jam 3 pagi. Jam 1 udah pada geger orang. Itu bang ada yang summit loh. Summit ini jam 3 bro katanya. Kok itu ada yang lari? Kejar. Giliran dikejar. Kayak center kayak gitu. Hilang. Setelah sampai lokasi belok. Harusnya belok kiri, dia belok kanan. Belok kanan itu apa coba? Jurang. Kebun kopi dan jurang. Oh. Tuh. Itu real ngerjain banyak orang. Beneran. Karena yang ngejar gak cuma orang satu. Iya, confirm itu beneran. Itu masih hidup Lokasinya orangnya. setelah jembatan bukan? Bukan. Sebelum jembatan nggak tuh? Jembatan apa? Yang area tambang. Kalau area tambang setelah jembatan. Setelah jembatan. Desa Bukit Jambi. Nah, bisa sampai desanya masih ada kok sekarang. Itu kayaknya tapi nggak tahu ya lahannya sekarang dijadiin apa nggak tahu. Nganggur kah atau ditambang kah nggak tahu. Kalau dulu buat tani itu kan. Tuh. Tapi dari sekian banyak pengalaman horor ada satu yang istilahnya yang horor banget, itu ada satu. You know what? Jadi WNI. Lagi-lagi dibahas. Lagi-lagi WNI. dibahas menjadi WNI. Dari sekian pengalaman horor itu yang paling horor. Jadi WNI. Menusuk banget itu. Kenapa aku dilahirkan jadi WNI? Mungkin aku dua cerita juga. Bukan lebih ke horor ya. Kalau ini yang kayaknya bikin deg-degan gitu loh. Sila ya. Kalau ini ceritanya bikin deg-degan. Karena posisinya itu Karena aku selalu. enggak, karena Musik. karena waktu itu pas pulang dari Bandar Lampung mau ke Lampung Timur, mau ke tempat Mbak. Kan aku pulang boncengan kan itu sama teman. Nah, sama teman. Yakin teman yakin. Iya, teman-teman cewek kan. Percaya kok, Ya, percaya. teman cewek itu. Itu mungkin semester berapa ya? Lupa lagi. Semester 2-3an kayaknya. Ya lupa lah. Pokoknya enggak, bukan semester 2. Kayaknya semester 4 atau 5 gitu. Cuma nah, pulang itu kan boncengan. Itu posisinya memang agak sore, tapi belum gelap gitu loh. Masih jam-jam 5 kayaknya. Pulang dari Bandar Lampung lewat Natar terus ke Tegineneng. Dari Tegineneng ke metro itu belok itu aku nggak pelan memang. Kan aku tipe orang naik motor kan ngebut ya. Jadi tak kebutin gitu, belok tak kebutin. Nggak jauh dari itu dikejar. Yamaha soalnya. Iya. Kenceng soalnya. Nah, nggak jauh dari belokan itu dikejar sama orang kan. Disuruh berhenti. Woi, berhenti, turun dulu kamu. Begal. Nah, itu kayaknya ya. Kalau aku sih rasanya begal nih. Nah itu, woi berhenti dulu gitu. Nah, si temanku ini panik kan, kayak nggak apa om, apa yang gitu kan. Ya mau nggak mau kan. Jadi tak kebutin aja gitu. Terus? Dan akhirnya gitu, nggak ngikutin lagi.
Nah nggak tahu salahnya apa, tapi kok disuruh berhenti gitu loh. Kan aneh juga gitu kan. Mungkin Kalau kamu misalkan aku punya salah kan aku tahu gitu loh. mungkin kamu nggak bawa SIM. Hah? Mungkin kamu nggak bawa SIM. Woi nggak mungkin cowok. Aku semester 1 duit SIM aku Sa. Soalnya orang manggil tuh ada 2 opsi. Bagus ini, bagus ini. Apa? Aja nggak ada SIM. Mau Bikin dia mau ada niatan begal atau mau ngasih tahu, oh di sana itu rawan, mending berhenti. Oh dulu. nggak enak cok. Nggak Gue ada. posisi masih terang, hari masih terang dan memang nggak begitu rame ya. Jalan itu memang nggak begitu rame. Cuma A1 berarti ya. nggak ada begal ya? salah. Ya kemungkinan ya. Tapi dia sendiri loh. Orang rese kayaknya. Ya kemungkinan orang rese. Dia tuh sendiri kan bapak-bapak gitu naik motor metik ngejar gitu. Woi berhenti dulu gitu. Nah itu yang Horor. ya, nggak horor tapi bikin deg-degan gitu loh kayak Ya, panik itu kan ngeri rasanya. lah. Ngeri. Itu real ngeri itu. Karena kan yang ditakutkan kan kalau nggak begal Ya begal. ya. Dua opsi yang sama gitu. Kalau nggak begal ya begal gitu. Ngeri nih. Kalau aku ada juga. Apa Apa? itu nih? Ini sensor aja ya rumah sakitnya. Oh, iya, nanti disensor. Tenang aja ini omongin aja. Harus mana? Oh, sensor ya. Ya deket rumah lah. Harus iya. main lagi. Oh, Terus. rumah sakit. Yang udah tutup. Aha. Tadi kan kita ngelewatin ya. Ya. Nah, Ntar lo ngelewatin juga loh. iya. Ya. Ntar ngelewatin Iya, juga iya. loh. Nah, jadi itu adalah sepupuku tuh ada kelebihan. Dia tuh ada kelebihan bisa ngelihat. Pinter MTK. Ya. Iya paling ya. Ya, orang spesial lah. Ya, orang spesial. Dia punya teman makhluk halus gitu. Ya. Oh. Dia tuh Teman halus. apa ya ngomongnya? Punya apa? Punya apa tadi? Punya indera keenam. Oh, beneran. Terus? Jadi dia tuh punya indera keenam. Jadi adalah salah satu ayahku itu sakit waktu itu. Jadi kontrol lah di kan. Ya. Terus tiba-tiba tuh dia tuh emang lagi liburan ke rumah si sepupu itu. Terus dia tuh udah ngerasa kayak nggak enak gitu loh. Kayak mungkin dia udah ada firasat itu kali ya. Oh iya. Nah jadi dia tuh kita orang nunggu di depan pendaftaran itu banget. Terus dia tuh kayak udah agak panik gitu kan, kayak dia selalu ngeliatin ke kanan ke kiri gitu emang Ya. pada saat itu. Terus tiba-tiba lampu itu mati. Terus dia langsung Satu rumah teriak. sakit itu. Iya. Lampu rumah sakit itu tiba-tiba langsung mati. Padahal di depan nggak mati. Ya, dianya langsung teriak. Iya dia Tempatnya teriak lorong. Di tempat reservasi, Cok. di pendaftaran. Tempat reservasi. Pendaftaran. Ah. Depan pendaftaran. Tiba-tiba mati lampu di situ. Terus dia teriak di situ kan. Teriak bener-bener dia takut nyampe nangis pada saat itu. Itu umur berapa, Mas Yan? Dianya. SMP. Teriak kan. Terus pas ditanya, dia bilang dia tuh dikagetin sama makhluk halus itu. Dia tuh Apa? Kagetin dikagetin sama makhluk halus itu. Apa makhluknya apa? Makhluk halus. Ternyata dia tuh Kucing. mati karena kesetrum. Oh, kirain kucing. Mati karena kesetrum kata dia tuh. Jadi kayak bener-bener langsung di muka dia gitu loh, depan muka. Makanya dia teriak itu. Oh, kok dia tahu itu mati karena diserang? Kok dia tahu? Ya kan dia punya kelebihan itu tadi. Bisa podcastan sama dia? Bisa diajak podcastan Waktu juga. itu dia sempet masuk YouTube emang. Podcast Masuk gaib YouTube. sih ini. Punya Masuk YouTube orang. punya kelebihan tapi kaget. Bukan. Bangsat. Bukan. Kok lama aku ya koneknya ya. Enggak kurang nih anjing. Lanjut. Oh. Terus dia dikagetin gitu, dia cerita lah ternyata kayak gitu. Ya, jadi ya kita orang tuh banyak tanya lah sama dia. Oh. Jadi posisi kan dia dia daftar, Lagi duduk, kita orang tuh lagi Iya nemenin kan? ayah. duduk di tempat pendaftaran itu Depan kan. pendaftaran. Tempat orang menunggu itu kan. Lampu tiba-tiba mati. Iya. Terus si hantu ini Tiba-tiba langsung kayak langsung ngagetin gitu kan, kayak langsung nyamperin ke depan muka gitu Depan kan. muka dia. Oh, Hello gitu. Iya, mungkin karena dia tahu kali ya. iya ya. Ada temen yang bisa ngeliat saya nih gitu. Ciluk ba gitu. Iya, kali ya. Kurang ajar banget itu. Tapi ngeri Beneran ya? banget sih gue. Iya kan? Itu dia bener-bener teriak banget. Iyalah. Kaget, gue beneran ngageti loh. Iya itu Dan hantu itu loh jump yang scare itu. mengageti. Heeh.
Terus sekarang dia tuh udah agak ditutup karena kan dia semakin bertambah usia kan semakin kuat kan itunya. Iya. Nah jadinya dia tuh agak di itu karena dianya lemah. Jadi sekarang agak ditutup deh. Oh. Tapi kalau misalnya nanya sama dia, ya tahu dia masih bisa. Tapi kalau yang terlalu ekstrim gitu dia nggak bisa. Karena kayak terlalu energi kali ya. Iya, menguras energi ya. Menguras energi ya. Jadi Iya. takutnya nanti terbuka lagi kan. Iya. Ah, Bayangin aja ngeliat doang nguras energi podcastan pingsan gini. Bener. salah satunya aku pernah nanya sama dia waktu mau daftar kuliah itu. Ah. Jadi aku tanya sama dia, kira-kira masuk nggak ya gitu awalnya. Terus dia bilang 50-50 nih katanya gitu. Maksudnya di negeri 50, di swasta 50. Oh, Jadi iya. bisa di mana aja gitu. Itu jawaban aman sih itu. Iya kan? Iya. tapi dia tuh mengarahkan kayak jadi ibu-ibu UIN nih gitu-gitu dia ngomongnya. Makanya aku udah feeling gitu loh dari awal tapi nggak mau berharap ya. Ya itu. Jangan berharap nanti kalau nggak jadi kecewa. Iya. Iya, patah hati nanti. Patah hati jalur ini ramalan. Padahal di jalur kuliah kan. Bisa gitu ya orangnya. Aneh ya itu tuh. Itu dia punya kelebihan. Karena itu keturunan dari emaknya katanya. Oh, bisa keturunan ya? Kirain diabetes doang yang bisa diturunin gitu kan. Kemampuan kayak gitu bisa diturunin juga. Bisa Selain dong. diabetes, kelebihan, sampai kemiskinan kan. Dan kebodohan. Gitu. Kirain itu doang yang bisa diturunin. Nah, iya. Ternyata ini bisa diturunin juga, keren sih. Wah ini itu aslinya kelebihan kayak gitu tuh berguna banget ya. Iya betul. Ya buat taruhan gitu kan. Nanti pas pilpres gitu kan, Iya. taruhan gitu kan. Pilih siapa? Wah, gerubung dah tahu ya bakal menang siapa. Oh, aku pilih ini. Yuk taruhan yuk. Menang, yuk, 2 miliar yuk. Menang gua. Menang. Absolut menang dong gitu kan. Wah, keren sih itu. Itu tuh enggak dimanfaatin tapi ya. Gitu kan. Tapi dia tuh sempet loh kayak dikasih kayak misalnya dia ujian. Ya. Kayak dikasih contekan gitu. Pernah dia selalu dikasih kayak gitu. Sekarang dia kuliah. Makhluk halus. Iya, baru semester 1. Oh, baru semester Nah, 1. baru sini? di Umitra. Anu ya. Oh, di Umitra. Kok kayak gini? Karena rumah dia di Beranti. Ceritanya kayak rumahnya di Beranti. Deket dong itu. Iya, makanya dia cari yang deket. Ini keren nih. Makhluk halus bisa ngasih contekan. Enggak. Enggak, maksudnya saudaranya Uni mau Iya, sing saudaranya. ngasih contekan. Kirain makhluk halus bisa ngasih contekan. Enggak. Kalau denger berarti gua. Wah, aku yang gelem cok duwe ngono kuwi, partner kayak ngono kuwi. Tak suruh nyari duit. Kayaknya semua orang juga mau gak sih? Iya, tak suruh nyari duit. Aku nyantai di rumah. Tapi kan itu ada. Toyol? Itu ngasih Iya. duit gak sih? Iya, lah kan ngasih duit. Kita ngapain? Babi guling. Hah? Babi guling. Babi Tes guling kriuk dong. Tes kriuk. Oh, kirain mau kesana. Hati-hati ada kaki loh. Ini diskusi agak serius. Jadi kalian bertiga, berempat nih. Oh, bertiga lah. Saya nanya sama kalian. kami. Kami adalah enggak. Jadi kalian bertiga percaya kalau hantu itu ada? Siapa dulu? Ya, jawab bareng nggak apa-apa lah. Ada. Percaya. Percaya. Bang Ropian percaya. Pinko? Kalau aku setengah-setengah sih. 50-50. Uni 50-50. Kalau Pinko 50-50 apa? Lebih ke hantu ya. Hantu itu Ya jangan diperjelas gak? sama aja kayak makhluknya pokoknya di luar Pokoknya gitu-gituan deh gitu. di luar Yang kita bahas tadi. di dunia nyata ya. Mm-mm. Ada. Ah, Berapa ada? untuk hal-hal gaib seperti itu sebenarnya ada. Cuma untuk sekarang skeptis aku. Ngapa? Ternyata. Ya karena aku tidak pernah merasakan kejadian-kejadian seperti itu. Betul, aku juga kayak gitu. Mau? Karena Yo kalau boleh ya. Enggak, iya aku beneran. Kalau misalkan boleh sekali weh. Bener. Enggak apa-apa. Membuktikan kan. Cuma enggak iki juga. kayak cerita Bang Piun tadi ya. Oh, Ya. Nah, mau Bisa. yang modelan kayak gitu. Karena aku selama iki kan Belum pernah berpikir- ya, dan berpikir kalau misalkan ada kayak gitu kan selalu tak logiskan gitu loh. Misalkan ada suara kayak ketawa, wah burung lah itu. Gitu. selalu positif ya. Ya, Ngeliat-ngeliat. barang jatuh angin gitu kan. Ya udah gitu loh, kayak gitu-gitu aja gitu. Api. Hah? Api.
Oh, api. Angin, api. Tanah, udara. Pokoknya positif thinking aja. Jadi kayak banjir Sumatera Utara kemarin, wah ada kayu gelondongan nih, pemerintah gitu. Iya. Gitu lagi. Pemerintah lagi. Berarti hitungannya kalau kayak gitu aku hitungannya parno ya. Lurah kita dong. Ya, Parno itu. Iya. enggak. Pokoknya semua makhluk yang bisa nampakin diri di apa area apa Sosmed. dunia kita itu Ya. Lebih ke trauma sih Ah, kalau kataku. ya Enggak sih, Lek. gede banget energinya. Tapi Yang- tapi setelah Jadi gue terkuras ya. lemes gak? Iya kan? Mesti makhluk halus yang wani nampak ning dhewe lho. Kuwi energine gede tenan. Iya, dan Mm-mm. dan aku Tapi percaya. aku belum pernah itu. Aku walaupun skeptis tapi percaya bahwa kalau misalkan makhluk halus itu ada dan bisa menampakkan diri di depan kita, itu berarti Dia lagi apes. bukan. Oh iya, Nggak, kok bisa? nggak, maksudnya Pokoknya pembawa sial banget manusia. Apes banget liat dia gitu. dia bisa enggak, dia menyerap energi kita itu banyak gitu loh. Mm-mm. Kalau misalkan sampai menampakkan ya. Cuma kalau nggak sampai menampakkan, ya itu enggak. Masuk. Kalau aku percaya kayak ngono kuwi. Bakal menyerap energi kita lah intinya. Jadi semakin takut kita, semakin terkuras juga energinya untuk diserap si makhluk itu. Jadi dia nyerap energi, bukan energi kita terkuras karena kita takut, bukan. Bukan. Nah, aku percaya kuwi. Gini Ya, ya, kuwi. seiring berkembangnya, seiring berjalannya waktu, terus umur dari ya kan, gue pernah muda men, wah, dulu pernah Kelas. kelas. Oh, Nggak, dulu waktu masih kecil diceritain hantu-hantu kayak gitu ya percaya gitu. Dan mungkin seolah-olah saya juga pernah lihat, atau saya juga pernah dengar, atau saya juga pernah merasakan bersentuhan dengan makhluk halus apa gitu kan, Tanpa disengaja. tanpa disengaja. Ya kalau sengaja juga gue gak mau, coba beneran aja. Apes berarti apes. Yang apes double ini. Bener aja. Di apes saya juga apes gitu kan. Terus setelah remaja kayak ini apa anjir gitu. Setelah kayak apa? Yang kayak pas SMP lah. Kan waktu itu ada kayak kerasukan massal gitu kan. Di sekolah main-mainan kodam, guling-guling kayak orang gila. Ya, ya. Aing macan gitu Iya. kan. Orang gila sih gitu. Ujung-ujungnya Aing merasakan ujung-ujungnya itu. dipulangin gitu kan. Pengen bolos doang ini orang. Mikir gitu. Settingan ya. Kayaknya settingan deh. Nah dari situ juga agak mikir, sebenarnya ini tuh beneran enggak sih? Kayak semi percaya kayak enggak. Bilang nggak percaya, lah itu mereka guling-guling ngapain gitu kan? Mungkin memang ada ya yang kerasukan 1-2 kan. Soalnya banyak loh, hampir setengah kelas deh kayaknya waktu itu. Ya sekitar, ya dari 3 lokal itu ada yang kerasukan semua. Masal jadi kira-kira ini kok masal gini kenapa gitu. Jadi saya mikir waktu itu, jadi setengah skeptis, setengah bingung gitu. Aslinya bingung sih, kayak bingung ini beneran ada atau enggak. Kalaupun ada loh, kok kenapa enggak menampakkan terang-terangan satu kelas bisa lihat semua gitu kan. Ya. Siang-siang gitu kan. Ya. Terus kenapa harus ngambil waktu tertentu gitu kan. Kayak misalnya kayak malam doang, tengah malam doang, atau waktu cuman berdua doang tengah malam atau apa gitu. Lah kok kenapa harus kayak gitu gitu. Makanya aku setengah percaya, setengah enggak juga. Jadi sama kayak Pinggo sih. Terus sekarang, bukan sekarang sih, agak kemarin-kemarin, itu kayak lebih nggak percaya lagi malahan, karena aku pakai ini sih, acuan ini sih, apa namanya, ilmiah sih, acuannya itu sih, ilmiah kayak ini mistik doang sih, ini mistis, suatu hal mistis ini kayaknya zaman sekarang ini kayak apalah, kayak nggak relevan lah gitu kan. Ya hari gini mah bahas hantu anjir apa sih gitu kan. Ya. Kayak apa yang namanya istilahnya, jurnal ilmiah mana juga yang menyertakan hantu dalam ilmiahnya gitu. Diteliti pun kayaknya nggak ada. Ini nih kayaknya bukan objek ilmiah, bukan objek suatu yang bisa diteliti gitu loh. Bukan suatu hal yang apa ya istilahnya, Bisa dilihat, bisa dilihat orang, dibuktikan secara nyata. iya dibuktikan secara nyata, bisa disenggol atau enggak, karena gitu mikirnya. Lah ini ya iya juga ya, pikir ini masuk akal sih ya. Nah sekarang setengah percaya setengah enggak sih ya, karena hampir sama kayak Pinggo tadi, dibilang percaya ya buktinya mana, lihat juga belum gitu kan. Iya betul. Gitu kan. Jadi selama ini
kalau saya lihat kayak gitu atau hal-hal yang aneh ya dirasionalin aja gitu loh. Kayak orbs tadi. Apa? Dulu orbs. Blue orb tadi blue orb ORB. Bola. Bola cahaya. Blue ORB. Blue Iya. orbs. Dulu mikirnya, wih ini real hantu anjir. Beneran ini wah gila. Pernah lihat hantu gitu kan. kayak excited kayak goblok gitu kan. Ya. Giliran Itu bukan suatu kebanggaan sih. makanya aku bilang goblok tadi kan. Makanya tak bilang goblok tadi kan. Itu bukan kebanggaan juga gitu. Iya. Makanya kayak pengalaman mengerikan, Jo. Apa sih yang harus dibanggakan dengan Makanya hal kan. seperti itu kan? Makanya kan kayak ini kayaknya blue orb ini mungkin itu fenomena medan listrik kuantum atau apalah gitu kan. Makanya karena kayak setengah semi nggak percaya gitu loh. Nah, Ya. dan sampai sekarang pun ya pandangannya masih sama kayak gitu aja sih. Setengah percaya setengah enggak gitu loh. Bisa jadi kalau yang side eye human side eye tadi apa? Shadow people. Shadow people ya. Shadow people tadi bisa jadi karena bias aja, bias mata doang katanya. Terus bisa jadi lewat di tempat gelap berasa kayak diikutin mungkin karena pengaruh psikologis doang gitu kan. Bisa jadi karena narasi yang pernah diterima sebelumnya. Terus dengan kondisi yang seperti itu saya ingatnya kayak gitu loh. Makanya berasa kayak diikutin lah apalah gitu. Mungkin saya mikirnya sampai sekarang pun masih kayak gitu loh. Gitu. Kalau aku pandangan tuh soal kayak gitu tuh kayak Kayaknya gitu. kalau bias mata kita bisa masuk fisika apa biologi? Fisika ya. Fisika, Pokoknya fisika. Ke Bias. umum lah. Ke cahaya toh, cahaya. Iya, Itu iya. wajar sih. Yes. Nah, Ya. itu bisa jadi juga sih karena ya data bilang tadi jarak fokus kan sekian derajat. Setelah kesana ke kanan dikit atau ke kiri dikit kan udah nggak fokus, ke belakang buta gitu kan. Jadi makanya itu apa mau sesuatu udah ketawa nih. Aku tuh Biasanya mau nimpalin. intinya Nggak kalau cerita kayak gini tuh ada yang nggak terima. Terus Siji aku. apa? Apa? Wediku kuwi. Dewe kita cerita kayak gini ada yang nggak terima. Si makhluk halusnya. Iya. Oh. Ya sekelas Jogja itu hanya kota toh. Ah. Itu pun aku udah selesai KKN. Ya. Nah, temen KKN ku itu pada ngumpul-ngumpul di kontrakan cowok. Ngumpul-ngumpul di situ. Orang yang spesial ini dia tuh cerita. Orangnya spesial dia cerita. Spesial. Spesial apa nih ABK? Martabak. Pacar Orang spesial lah. pacar spesial juga soalnya. Ya orang apa martabak ini? Indra keenam lah maksudnya. Oh Spesial. iya. Ya sama kayak Dia tadi ya. cerita kayak gitu. Dia yang ngawali. Di situ ada cewek. Yang dimasukin tuh cewek. Itu yang masuk itu hitungannya anak kecil. Dia nggak terima. Pokoknya dia manggil ya katakanlah namanya Erik lah, Erik. Mana tuh Erik? Soalnya dia keselnya sama orang yang cerita itu. Mana Erik? Dia pergi. Pokoknya pergilah dia. Enggak di rumah situ. Ya. Di situ yang nolongin teman-teman ceweknya. Ceweknya itu ada 3. Cowoknya 1. Terus aku dipanggil karena aku penasaran toh. Dan ya nggak mungkin juga aku ngobatin, nggak mungkin. Di Ya. situ Nggak sakit apa yang diobatin itu? pokoknya cewek-cewek di situ megangin dia. Oh, yang keras- yang pada lemes, hampir ke masukan. Nggak tahu sih Yang kemasukan cewek? yang kerasukan cewek toh. Nah, Kan temennya ada 3 cewek. Berarti 4 toh. 4. 1 kerasukan 3 enggak. Itu nolongin. Hmm. Pokoknya megang lah. Kan kuat Ya. banget toh. Ya. Megang. Wah itu kalau saya di situ yang kalau saya megang sadar kali dia. Aku bener itu. Kowe sing Itu- sadar harus memegang apa? Ngerti aku. Itu megang toh. Si cewek-cewek yang Palanya. si cewek-cewek yang megang itu lemes, nggak tahu lemesnya karena apa. Ya. Terus aku datang lah ke situ karena ada temanku tuh yang cowok. Cowoknya 1, tambah aku 2. Aku juga penasaran kenapa kok cuman megang doang kok lemes. Ya. Ya. Aku di situ enggak sama sekali. Gak apa? Sampean gak apa? Hah? Awamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Sama sekali nggak tahu kenapa. Wah ini kayaknya beda nih, shieldnya ada beda nih. Saya shieldnya kuat banget ini kayak. Pelindungnya Itu kuat banget ini. Bang. kemasukan dari jam 12. Selesainya jam adzan subuh. Suwi banget.
Jadi selama berapa jam itu? 4 jam? Jam 12 selesai subuh. Subuh. Gila, itu hampir 5 jam ya? Itu dia ngapain aja gini-gini dong? Ya di situ. Ya pokoknya nyebut-nyebut yang nama itu. Ya enggak styling dangdut aja anjir. Soalnya gitu, orang joget yang tuh. diceritain dia nggak terima anak kecilnya. Manggil orang itu. Oh enggak terima. Jadi Aku kan juga nggak tahu dong ngobatinya kayak mana. enggak terima gimana gitu? Dia enggak apa? Dia nggak terima. Ya. Si Anu enggak percaya. Kamu ini tamu ngapain sih kok ngerasani aku apa? Biasanya ngerasani? Kayak ngomongin. Ya ngomongin aku tuh. Ngomongin itu. Haha. Karena dasarnya enggak percaya. Dia mungkin marah terus medianya ke cewek terus dia teriak-teriak gitu. Manggil-manggil orang yang itu. Lah aneh. Itu enggak gentleman itu. Lah kenapa enggak langsung rasukin ke yang enggak percaya tadi gitu kan? Ini agak enggak Harusnya sebenarnya- sih, harusnya. Iya, harusnya. Itu mungkin kayak kan enggak make kita sense nggak gitu loh. Hah? kan kita nggak tahu ya di dalam cerita itu dia ngebayangin apa ngebatin apa. Biasanya kan Ya nggak tahu batin makhluk apa halus dia. itu kan denger kata hati ya. Mau nggak langsung Di nggak, situ. kita ngomong spontan. Uhuy. Uhuy. Aku mah di situ ya sebisa mungkin ya sebisa gua aja gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nggak ada lemes-lemesnya. Cuman yang cewek-cewek tuh sampai lemes ya. Hampir. Udah. Bukan itu ini lemes karena malas nolongin kali. Aduh lah. Ya, Benar-benar lemes aja. gimana ya Ribet. posisinya. Kerudung udah copot kayak gitu. Apa? Aku sampai Gimana? Kerudung udah Kerudungnya copot. copot. ampun. kayak gitu lah. Ya iyalah kan gerakannya udah enggak jelas-jelas lagi. Karena itu bukan dia. Kapalnya kalau Heeh. kalau kayak gitu ya, jangan sampai kita kena telapak tangan. Kenapa? Misalnya kayak ini. Lah Kalau apa? aku ya. Emang kenapa? Kalau sampai kena telapak tangan Kalau kenapa masih bingung jelasinnya. Kalau aku loh ya, Heeh. jangan sampai telapak tangan. Kalau aku, Hah. ya kalau diceritain ya gimana ya? Gimana? Susah. Yang dirasain apa? Kalau misalkan kena telapak tangan. Misal pingko kerasukan itu. Wah. Terus sampean kena telapak tangannya gitu. Itu yang dirasain apa? Nggak berani ya. Enggak berani. Ya, coba aja salaman sekalian gitu kan. Nah itu sampai subuh itu kan azan tuh. Azan dia tuh udah mulai sadar. Ah. Minum air putih. Oh masih. Ya, aku Pokoknya- tenang ngerungani. Aku tenang ngerungani. Azan tuh udah mulai tuh. Kan biasanya kalau matahari terbit pulang semua tuh. Ah. Ya. Azan selesai, sembuh dia, udah wudhu, dia mau sholat subuh. Kemasukan lagi, Cuk. Kayaknya dia gampang kemasukan kayaknya. Kemasukan lagi. Open minded kali gitu. Endingnya sampai 5:30, udah terang itu udah selesai dia. Oh iya. Berarti memang Udah sih, itu mungkin aja. mungkin bukan apa? Bukan masalah hantu pilih atau enggak ya, milih-milih ya. Tapi lebih ke kayaknya sih karena memang orang itu memang mudah untuk dimasuki Masuki ya. kan loh. Ya open minded tadi kali ya. Iya. Terlalu open ya. Iya, open mind gitu kan pikirannya mudah dirasukin karena buka gitu. Yang penting pikiran aja. Ya, iya kan gitu. Aku pikiran ojo. Makanya itu kan biasanya sesuatu hal yang menjadi apa jenenge? Apa? Mempengaruhi pikirannya apa? Apa psikologis ya? Gue ini ahlinya anak BK. Bukan. Ilusi itu ya. Nggak masuk Kan dong. belajar psikologi kan? Kayak Iya. Ya, apa? iki loh. Mempercaya hal tabu itu loh. Ah, Apa sih? mempercaya hal tabu. Coba Ya, itulah. googling, ada Ya, googling nggak? pokoknya Ada itulah. ada Ya, Google aku nggak? lali. Terus Ah, aduh bingung aku. tapi kalau aku yang ini menarik ya. Aku Aku bingung, Bener. gue bingung, kabeh bingung dari subuh. Perlak dari rasane kaya. Jadinya ini makanya maco ya. makanya aku kalau apalagi sekarang kan ya, saya penasaran banget sama namanya orang-orang kerasukan misalkan. Orang-orang yang mudah kerasukan dan orang-orang yang lagi kerasukan. Ya. Sebenarnya itu tuh apa sih gitu? yang dirasain ya. Yang mulai dari yang dirasakan sebelumnya, pasca sampai dengan sesudahnya gitu. Yang kamu rasain itu apa sih gitu? Apakah apa gitu kan? Nah, aku juga penasaran sebenarnya orang ini kenapa sih? Jadi secara diteliti lah secara biologi ini kenapa sih gitu? Ini orang apakah memang apa? Kenapa kok gampang banget kerasukan kayak mudah nggak sadar atau apa gitu? Ini orang sebenarnya kurang nutrisi kah? Apakah gitu kan? Gitu aku penasaran kayak gitu. ya. Mangan BG. Telur. Makanya kayak misal kok sebenarnya ini orang kekurangan nutrisi ini misalkan apalah gitu, magnesium atau apalah gitu.
coba kita tes gitu kan, subjek ini kekurangan ternyata kekurangan ini gitu kan, apakah ini berkorelasi mempengaruhi dia gampang kerasukan gitu kan. Nanti tes ke subjek yang lain gitu loh. Ini kan bisa jadi suatu penelitian ilmiah gitu kan, dari bidang ilmiah pun kayaknya pengen tahu gitu loh sebenarnya, ini nih fenomena seperti itu sebenarnya kenapa sih gitu. Ini nih hantu kah, bener ada kah, orang kerasukan nih beneran kah, atau cuman pengen yapping sambil guling-guling kah gitu kan. We don't know gitu kan. Ini kan masih jadi fenomena gitu kan sampai sekarang. Dan masyarakat kita percayanya ya itu tadi, kalau orang tiba-tiba guling-guling kerasukan gitu kan. Ya. Teriak-teriak aing macan kerasukan gitu kan. Iya, kayak gitu sebenarnya. Saya penasarannya kayak gitu. Jadi ada rasa curiosity aja gitu. Penasaran sebenarnya kenapa sih gitu. Gitu. Nah, jadi nggak sisi pandangku bukan hal yang mistis, menakutkan atau enggak gitu. Gitu kalau aku. Ya. Makanya kalau saya ngomong kayak gini terus ada tiba-tiba demit dendam sama saya, tiba-tiba kan lu ngapain lu, aku cuman pengen tahu aja gitu kan. Iya. Itu yang aneh demitnya gitu. Ayo Pinggo, katanya mau penutup. Mungkin ini sebagai penutup aja ya, karena mungkin durasinya sudah mulai panjang ini. 1 jam lebih bro. Tadi Ada hal horor, mungkin ini horor bagi kita semua, bahwasannya KUHP dan KUHAP sudah diresmikan. Jadi kita tidak bisa menghina pemerintah, mengkritik pemerintah sudah tidak bisa. Jadi itu adalah hal yang horor bagi WNI, bagi kita semua. WNI. asli, ini horornya udah tingkat akut ini ya. Dan kita dibungkam ya. Kita dibungkam. Katanya sih gitu. Ya. Jadi makasih wes orang-orang episode iki. Ketoknya next time kita bahas yang itu ya, yang lebih horor itu ya. Iya, yang lebih horor-horor lagi ya tentunya. Wow. Ya. KUHAP gitu. Oke, next episode mungkin KUHAP. Iya. Sip. Kita belajar dulu ya. Terima Oke. kasih. Bye bye. Sama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jakun di Spotify. Podcast ini dapat menyebabkan ngakak dan tertawa berlebih. Baca jadwal upload di Instagram podcast Jakun. Jika ngakak masih berlanjut, jangan lupa rating bintang 100 dong.